Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Sakaria 1 ayat 8 demikian. Tadi malam aku mendapat suatu penglihatan, nampak seorang yang menunggang kuda merah. Dia sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang, dan di belakangnya ada kuda-kuda yang merah jambu, dan yang putih. Saudara-saudara sekalian, Sakaria menyampaikan nubuatnya berdasarkan penglihatan yang diterimanya dari Tuhan. Penglihatan pertama adalah seorang penunggang kuda merah yang sedang berdiri di antara pohon-pohon murat yang di dalam jurang. Ayat 11 menyebut dia sebagai malaikat Tuhan yang dalam bahasa Perjanjian Lama menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan di ayat 11 digambarkan dia menjadi juru syafaat yang berdoa bagi umatnya. Itulah teofani, Allah yang menyatakan diri dalam wujud seorang manusia. Kuda-kuda merah jambu, dan putih disebutkan di ayat 10 sebagai para utusan yang diutus untuk menjelajahi bumi. Dan dalam penglihatan Sakaria, mereka melaporkan hasil penjelajahan mereka, yaitu bahwa seluruh bumi dalam keadaan tenang dan aman. Tentu saja bukan berarti Tuhan tidak maha tahu, sehingga dia perlu mengutus malaikatnya untuk mengetahui kondisi bumi. Tuhan memberi penglihatan itu kepada Sakaria untuk menolong umatnya memahami kebenaran yang dia ingin sampaikan, yaitu bahwa dosa-dosa mereka telah membuat Tuhan membalikkan posisi mereka. Seluruh bumi tenang dan aman, tetapi umat Allah justru ada dalam pembuangan. Negara mereka sudah hancur dan bait Allah tidak ada lagi. Padahal menurut logika mereka, seharusnya keadaan mereka lah yang tenang dan aman, dan bangsa-bangsa lain yang lebih jahat itu yang kena murka. Puji Tuhan, penglihatan yang diterima Sakaria tidak berhenti sampai di situ saja. Sebagai jawaban dari doa syafaat Yesus Kristus bagi umatnya, Tuhan berfirman bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari pekerjaan Allah. Sesungguhnya sangat besar usaha Tuhan dalam membentuk umatnya agar menjadi umat yang kudus bagi kemuliaannya. Jadi tidak perlu khawatir, tetapi bertobatlah, maka pada saatnya mereka pasti akan dibebaskan. Saudara, apakah saat ini ada di antara kita yang sedang terpuruk dan semua jalan nampak tertutup? Mari kita datang kepada Tuhan dan memohon Tuhan menyingkapkan kebenarannya atas semua yang terjadi. Jika ada dosa, mari kita mohon ampun dan bertobat. Tetapi jika kita sudah hidup benar, tetaplah percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dia sedang membentuk hidup kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Karena itu mari kita serahkan diri kita dan jalani semua yang terjadi dengan iman yang teguh dan mata yang senantiasa tertuju kepada Tuhan Yesus. Maka akan datang saatnya kita melihat sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui hidup kita. Amin.